Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Karisma Novia Putri dari kelas 7H. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 8 dampak sosial informatika. Materi pertama pada bab ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi atau TI adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan atau mengirimkan data atau informasi. TI secara umum adalah sistem informasi dan sistem komunikasi atau sistem komputer yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan periferal yang digunakan oleh pengguna tertentu. Agar dapat berinteraksi dengan perangkat lain, TI dapat ditambah dengan peralatan komunikasi, seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan internet. TI yang ditambah dengan peralatan komunikasi ini disebut teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Istilah TI dalam pengertian modern dikenalkan dengan definisi teknik pemrosesan, penerapan metode statistik dan matematika untuk pengambilan keputusan, dan simulasi pemikiran tingkat tinggi melalui program komputer. Contoh pengaruh TIK dalam kehidupan kita ialah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas keseharian. Kedua, pendidikan atau e-learning. Ketiga, kesehatan. Keempat, perdagangan. Kelima, pekerjaan. TIK telah berdampak pada kehidupan manusia, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positifnya seperti pengelolaan kegiatan keseharian, komunikasi dan hubungan sosial, pencarian informasi dan berbagi informasi, hiburan, pendidikan, lingkungan tanpa kertas, dan pengembangan kecakapan hidup sehari-hari. Sedangkan dampak negatif TIK antara lain seperti berikut: penyebaran informasi yang salah, kecanduan internet dan game, cyberbullying, berkurangnya aktivitas sosial, berkurangnya aktivitas fisik, potensi kehilangan pekerjaan, dan potensi korban kejahatan. B. Kolaborasi di dunia maya. Kolaborasi maya yang sering disebut juga kolaborasi virtual atau daring adalah melakukan kerja bersama dengan orang yang berbeda tempat dan waktu untuk menyelesaikan tugas menggunakan perkakas tertentu. Tersedia banyak perkakas yang saat ini dapat digunakan untuk kolaborasi daring tersebut, di antaranya sebagai berikut: Google, Microsoft, Slack, Zoom, dan GitHub. C. Media sosial. Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Aplikasi media sosial yang memiliki banyak pengguna diantaranya seperti Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, WeChat, Instagram, Twitter, Snapchat, Telegram, dan Pinterest. Penggunaan media sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif media sosial diantaranya seperti berikut: 1. Kedekatan sosial antar penggunanya. 2. Mempermudah komunikasi. 3. Proses rekrutmen karyawan. 4. Penegakan hukum dan investigasi. 5. Media sosial memiliki platform yang dapat diisi dengan games, feedback, review, dan program lain yang berhubungan dengan aktivitas daring. Namun di sisi lain ada dampak negatif dari media sosial, diantaranya 1. Pengaruh terhadap kesehatan emosional. 2. Berita palsu atau berita bohong. 3. Pencurian data. D. Informasi pribadi dan hukum privasi. Informasi pribadi adalah informasi tentang diri seseorang. Informasi pribadi dikenal dengan dua istilah, yaitu informasi personal dan informasi privat. Informasi personal adalah informasi pribadi yang tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan informasi privat adalah informasi tentang seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Informasi pribadi dilindungi hukum yang disebut dengan hukum privasi. Hukum privasi adalah hukum yang merujuk pada pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan informasi pribadi. 3 aspek kunci privasi yang harus dijaga diantaranya: 1. Kebebasan dari gangguan.
2. Melindungi dan mengendalikan informasi tentang diri sendiri. 3. Bebas dari pengawasan. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.